Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian, hari ini kita mengkaji masalah istiqomah. Ini tema yang penting. Namun sepanjang ceramah yang saya upload di YouTube itu belum pernah membahas mengenai istiqomah. Nah, hari ini kita bahas. Jadi saya ceritakan sebuah kisah ya, biar kita lebih gampang menyerapnya. Dulu zaman Nabi, sahabat Nabi, ada yang bernama Salaba bin Al-Hatib Al-Ansari. Salaba ini orangnya alim. Beliau selalu sholat berjamaah, di mana ada Nabi yang jadi imam, di situ Salaba mengikut. Hanya saja Salaba ini orang miskin. Tapi meskipun miskin, kemampuan ibadahnya itu dahsyat. Selalu bersama Nabi. Nah, cuman pada saat ibadah, Salaba langsung pulang. Jadi biasa kalau bersama dengan jemaah-jemaah lain kan orang biasa tinggal zikir, wirid, doa. Nah, kalau Salaba tidak. Jadi kalau jemaah yang lain Allahumma taslam langsung pulang, tidak doa, tidak wirid, habis salam langsung pulang, habis salam langsung pulang, begitu seterusnya. Sampai suatu ketika bertemu sama Nabi, ditanya sama Nabi, Salaba, ya baik ya Rasul. Salaba menjawab, Salaba, kamu ini seperti orang munafik saja. Ketika sholat langsung pulang, tidak zikir, tidak doa, tidak wirid. Kenapa begitu Salaba? Jawab tanya Nabi. Salaba menjawab, bukannya saya tidak mau zikir, tidak mau doa ya Rasul. Cuma saya ini orang miskin ya Rasul. Sarung yang saya pakai ini itu cuma satu. Ini yang saya pakai di masjid, ini juga yang akan nanti dipakai oleh istri saya di rumah. Kalau saya tinggal zikir, tinggal doa lama-lama, nanti istri saya di rumah tidak kebagian atau kehabisan waktu sholat. Oh begitu ya Salam. Ya Rasul. Begini saja ya Rasul. Tuhan kan Rasul, Anda kan Rasul. Mohonlah doakan kepada saya agar saya menjadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya bisa beli sarung buat istri, saya punya sarung sendiri, maka tinggallah saya zikir doa di masjid. Nabi pun tersenyum menjawab, Salaba, kamu lihat saya ini orang kaya tidak? Tidak ya Rasul. Terus kenapa kau minta kaya? Begitu ya Rasul. Kata Nabi, ya sudah. Kata Rasul, ya sudah, pergilah, pulang. Keesokan harinya ketemu lagi dengan Rasulullah, baginda Rasul. Bagaimana Salam? Ya Rasul, ya syukur ya Rasul, tapi kalau sarung juga dipakai untuk berdoa ya rasanya agak berat juga. Ya sudahlah Rasul, doakanlah saya agar menjadi orang kaya. Nabi pun menjawab, Salaba, sedikit kau syukuri, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi kau tidak bisa mengembannya. Sudahlah, pulanglah. Akhirnya besok ketemu lagi sama Rasul di hari ketiga. Mana Salaba? Ya Rasul, sudahlah Rasul, doakanlah saya saja ya Rasul. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan memberikan haknya fakir miskin. Saya akan membantu orang yang susah. Saya akan bersedekah, berinfak, berwakaf. Sudahlah Rasul, doakan saya. Akhirnya didesak sedemikian rupa. Akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya mendoakan Salaba. Allahumma rizq Salaba. Ya Allah, berikan rezeki kepada Salaba. Nabi pun menghadiahkan seekor kambing betina yang sedang hamil, diberikan kepada Salama. Pelari pelihara lain Salama
insya Allah membawa berkah jika dipelihara salabah. Dari seekor kambing beranak menjadi 3 beranak menjadi 5, 10, kemudian tambah banyak kambingnya. Nambah banyak kambingnya, salabah mulai kesibukan. Dari yang dulunya sholatnya tepat waktu, dulu sebelum azan sudah stay di masjid, sekarang nanti baru mau kamar baru datang di masjid. Begitu seterusnya hingga kambingnya bertambah, salabah makin kesibukan. Akhirnya sholat berjamaah pun tidak datang. Jangankan sholat berjamaah, Jumat pun khatib baru naik mimbar, baru salabah datang. Begitu seterusnya hingga akhirnya Jumat pun tidak kelihatan. Akhirnya orang bertanya, Nabi bertanya, Rasul bertanya, mana salabah? Sibuk membala kambing keluar kota. Celaka salabah. Akhirnya begitu sampai pada saat waktu kita untuk berzakat fitrah, salabah tidak mengeluarkan zakatnya, hingga akhirnya di zaman Utsman bin Affan salabah bangkrut beserta seluruh harta kekayaannya. Nauzubillah. Inilah potret teman-teman, potret seseorang yang tidak istiqomah. Ketika dia miskin, dia menjadi hamba Allah, tapi ketika dia kaya, dia menjadi hamba harta, hamba uang, budak jabatan, lupa kepada Allah. Na'udzubillah. Inilah potret tidak istiqomah. Padahal bukankah Allah telah mengingatkan kita bahwa hidup ini ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, pasti kami akan uji kamu dengan khauf, ju, ketakutan, kelaparan. Kadang kita itu dimasuki rasa-rasa takut yang berlebihan. Takut tidak punya jabatan, takut dimutasi, takut yang berlebihan. Sudah hidup takut kalau mau mati, takut yang berlebihan. Ju, rasa lapar, kemiskinan, ekonomi yang susah. Kita diuji oleh ekonomi yang susah, ekonomi yang sulit, kemiskinan. Minal amwal wal anfus, bahkan harta dan kekurangan jiwa pun juga diuji kita. Hilangnya harta benda, dirampok maling, kecurian, penipuan, kita diuji seperti itu teman-teman. Bahkan keluarga yang meninggal, saudara, orang tua, diuji kita. Allah sudah menerangkan bahwa hidup itu penuh dengan ujian, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, wasomerat, dan buah-buahan. Kemudian Allah tutup kali ayatnya, wabasirin sabirin, berikan kabar gembira terhadap orang yang terkena ujian itu. Yaitu apa? Yaitu orang yang sabar. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana orang yang sabar itu? Ketika dia diterpa suatu musibah, diterpa suatu bencana, maka dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan pasti semua akan kembali kepada Allah. Itu orang yang sabar. Nah, ada baiknya teman-teman kita ambil satu potret lagi, orang yang istiqomah, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, Nabi Ayyub alaihissalam ini, masya Allah, beliau oleh Allah diberikan kekayaan, sawahnya luas, binatang ternaknya banyak. Namun iblis ini tidak senang kalau ada orang kaya yang taat menyembah Allah. Iblis tidak senang. Makanya iblis pun beritahu kepada Allah, ya Allah, Ayub ini mau ibadah karena kaya. Coba aku miskinkan Ayub, maka jatuh ibadahnya itu. Allah menjawab, tidak. Saya yakin Ayub itu hamba-Ku yang tulus. Iblis berkata, boleh saya uji ya Allah? Silakan uji. Iblis menguji, turun ke bumi menguji Nabi Ayub. Mula-mula dia hancurkan sawahnya. Dia bunuh binatang-binatang ternaknya. Jadi dalam waktu yang singkat, yang tadinya Ayub menjadi orang yang kaya raya,
Dalam waktu yang singkat, Ayub jatuh menjadi orang yang paling miskin di kampungnya. Dan ini tidak mudah mengalami shock emosional attitude, kaget. Bayangkan dulu kalau ada orang tiba-tiba dulunya senang, tiba-tiba jatuh miskin, itu bukan main susahnya. Begitulah yang terjadi di Ayub. Akhirnya setelah miskin, Ayub tetap berdoa, Ayub tetap beribadah kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya datang iblis bertemu dengan Ayub. Ayub, kenapa kau masih ibadah kepada Allah? Yang membuat kau miskin itu Allah, yang menghancurkan sawah-ladangmu Allah. Kenapa kau masih beribadah kepada Allah? Apa kata Ayub? Apakah yang membuat saya miskin Allah? Menghancurkan binatang ternak saya Allah? Menghilangkan harta saya Allah? Ya, alhamdulillah, kata Ayub, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki dan yang juga mengambilnya kembali. Masya Allah, dahsyatnya kata Ayub. Jadi Ayub berkata, segala puji bagi Allah, Allah yang memberikan rezeki, Allah berhak untuk mengambilnya kembali. Saya cuma disuruh ditempatkan titik. Inilah contoh orang yang istiqomah, tidak pandang. Istiqomah itu bukan terpengaruh cuaca, dikala senang, dikala susah, dikala kaya, dikala miskin, dia tetap beribadah kepada Allah. Inilah contoh orang yang istiqomah. Ibadah itu bukan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan cuaca, tapi betul-betul konsisten dan konsekuen terhadap sikap penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan sikap istiqomah kepada Allah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.